Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan proposal penelitian dari awal sampai akhir. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Hilyatun Niswa dengan NIM 18081051008 jurusan Tadris Matematika Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Strategi Efektivitas Metode Penugasan dalam Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa di Era Pandemi. Mengapa saya mengambil judul proposal ini? Pastinya dilandasi oleh pendahuluan. Oleh karena itu, saya akan memaparkan beberapa poin latar belakang yang mendasari penelitian ini. Pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Pendidikan di Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013 untuk proses pembelajaran di sekolah. Untuk saat ini, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, ada beberapa kondisi khusus. Diperlukannya kurikulum darurat, yaitu untuk fleksibilitas menunjang pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini terkait karena masih adanya pandemi COVID-19. Di era ini, sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online, di mana proses belajar mengajar tidak secara langsung dilakukan, namun mengandalkan teknologi, yaitu menggunakan smartphone untuk pembelajaran jarak jauh. Di era pandemi COVID-19, baik guru maupun siswa dituntut untuk dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Idealnya, guru telah memberikan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kurikulum darurat guna sampai kepada siswa dalam belajar. Namun, faktanya banyak siswa yang merasakan bahwa pembelajaran jarak jauh cenderung membuat jenuh para siswa karena tidak memahami materi dan tugas-tugas yang menumpuk terkait materi yang diajarkan oleh guru. Dan juga pada mata pelajaran matematika tentunya membutuhkan pemikiran khusus dalam belajar untuk dipahami oleh siswa. Tingkat penerimaan atau persepsi siswa dalam menerima tidaknya penugasan yang diberikan guru berbeda-beda. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan penelitian yang terkait dengan permasalahan tersebut, yang mencangkup metode pembelajaran melalui kegiatan penugasan yang menarik dan tepat bagi siswa dalam meningkatkan daya minat belajar dan hasil belajar matematika yang maksimal. Pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas strategi dan metode pembelajaran matematika untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa melalui kegiatan penugasan yang kurang tepat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh atau online di masa pandemi. Untuk pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana strategi dalam metode penugasan yang tepat guna meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa di era pandemi. Selanjutnya yaitu relevansi dan pentingnya penelitian ini akan berguna untuk guru agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam mengajar, untuk siswa dalam belajar agar dapat meningkatkan minat dan hasil belajar khususnya dalam belajar matematika di era pandemi. Selanjutnya saya akan memaparkan pada bab 2 yaitu pembahasan tinjauan literatur. Pada tinjauan literatur ada 3 pembahasan, yaitu tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan hasil penelitian yang terdahulu. Nah, yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Ada 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran, metode penugasan, minat belajar siswa, hasil belajar siswa, dan matematika. Yang pertama, strategi pembelajaran. Menurut Carls and Jennifer pada tahun 1988, pentingnya mengembangkan cara berpikir yang strategis dapat membantu mereka dalam proses pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Hal ini sangatlah penting bagi mereka, yakni calon guru atau tenaga pendidik dalam kemampuan berpikir atau cara strategis dalam proses pembelajaran yang berlangsung daring. Yang kedua yaitu metode penugasan. Menurut Nana Sutarna 2016 yang diteliti oleh Sagala 2005, bahwa metode penugasan adalah suatu cara penyajian materi
yang dilakukan oleh guru dalam memberikan tugas agar melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu minat belajar siswa. Menurut Indah Lestari 2015 bahwa siswa yang mampu mendapatkan nilai ujian yang terbaik secara langsung akan memberikan rasa bangga dan tumbuhlah keinginan yang memacu minat belajar. Yang keempat yaitu hasil belajar siswa. Menurut Denny Firmansyah 2015 bahwa kemampuan yang dimiliki siswa dengan hasil dan mengalami proses dalam belajar itulah yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Yang kelima yaitu matematika. Menurut Kania dan Ednawarti bahwa dengan belajar matematika, siswa akan memperoleh suatu kemampuan bagaimana berpikir kritis dan logis, praktis, serta memiliki jiwa kreatif. Pembahasan yang kedua yaitu tinjauan teori. Penelitian ini menggambarkan suatu pembelajaran yang mengacu kepada humanistik. Dalam kutipan Omon dan Radif 2017 mengatakan bahwa teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku dengan belajar, tidak dari sudut pandang pengamatan. Dengan adanya teori ini, proses pembelajaran lebih mengerti dan terkondisi, karena guru lebih memberikan kebebasan siswa untuk mengembangkan diri sendiri dalam mengenal masing-masing individu sebagai manusia dan mewujudkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Bahasan yang ketiga yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah 2013. Hasil belajar matematika akan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan karena adanya minat siswa terhadap belajar matematika dan model belajar yang sangat menyenangkan. Lalu yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Didik Eko Prasetyo 2020. Hasil penelitiannya yaitu menggunakan metode penugasan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam mengerjakan latihan di depan kelas pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 3 mengenai desain dan metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian eksperimental. Hal ini dikarenakan peneliti akan melakukan pengukuran atau observasi terhadap variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, yang dimana data penelitian termasuk ke dalam data kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu pembahasan metode penelitian. Ada 6 poin yang akan dibahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, instrumen data. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, populasi dan sampel. Lalu yang terakhir yaitu analisis data. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Slawi, tepatnya pada Kabupaten Tegal. Pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Oktober sampai November tahun 2020. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan data tes dan non-tes. Untuk data tes yaitu menggunakan hasil tes pada soal-soal pretest dan post-test. Lalu untuk data non-tes yaitu menggunakan wawancara, angket, ataupun observasi. Selanjutnya yaitu instrumen data. Instrumen data yang meliputi pedoman wawancara, angket, dan lembar observasi. Lalu untuk tes yaitu menggunakan soal pretest dan post-test. Lalu selanjutnya itu sumber data. Data yang diambil dari data primer dan sekunder. Untuk data primer yaitu sekumpulan data yang diambil dari proses penelitian baik secara dari wawancara, observasi maupun angket, lembar, kuesioner. Lalu untuk data sekundernya itu kumpulan data yang diambil secara resmi dari wali kelas ataupun dari sekolah itu sendiri. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini diambil dari 2 kelas yaitu kelas 8A dan 8B di SMP Negeri 3 Slawi tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 60 siswa. Untuk sampel penelitiannya itu diambil 5 siswa dari masing-masing kelas yang diambil secara acak. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang diambil yaitu menggunakan data statistik, menggunakan uji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan pada metode penugasan
dalam proses penelitian ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai proposal penelitian ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.